kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Jadi sebenarnya untuk laporan keuangan ini tidak jauh berbeda, sama sih seperti neraca lajur, sama seperti AJP untuk perusahaan jasa. Jadi kalau seharusnya teman-teman masih ingat tentang materi laporan keuangan ya. Jadi di sini mencakup laporan keuangan, jurnal penutup, jurnal pembalik gitu ya. Sebenarnya tidak akan dijelaskan lagi untuk jurnal-jurnal pembalik dan jurnal penutup, terutama jurnal pembalik ya, karena memang jurnal pembalik sama aja kayak waktu di akuntansi perusahaan jasa. Di sini teman-teman yang penting fokus untuk pembuatan laporan laba ruginya saja. Jangan sampai ibaratkan bingung karena memang ada perbedaan akun untuk akun-akun di laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Kalau neraca dan laporan arus kas sih ya sama-sama aja kok, nggak ada perbedaan. Yang penting memang dari laporan laba ruginya dulu nih teman-teman, jangan sampai lupa. Dan neracanya juga sama seperti neraca pada umumnya. Cuma memang ada perbedaan aja untuk laporan laba rugi dan jurnal-jurnal penutupnya gitu ya. Seperti apa perbedaannya? Yuk kita simak bareng-bareng. Sebelumnya memang nanti sini teman-teman silahkan kerjakan untuk tugasnya ya, silakan kerjakan laporan keuangan dari PT Dwi Harvit yang kemarin yang sudah teman-teman bikin neraca lajurnya. Cukup laba rugi dengan neraca nya saja juga nggak masalah. Tapi kalau teman-teman mau praktis untuk dirinya sendiri, bikin laporan arus kas, laporan perubahan modal, terus jurnal penutup, jurnal pembalik, silahkan. Tapi kalau saya yang penting kerjakan laporan laba rugi, neraca, kemudian jurnal penutupnya. Untuk yang lain-lain seperti jurnal pembalik, terus laporan arus kas, laporan perubahan modal, sebaiknya dikerjakan untuk praktis teman-teman. Tapi kalau memang mungkin waktunya nggak cukup atau teman-teman ada kesibukan, tidak usah, nggak apa-apa. Yang penting tujuannya ketika UAS teman-teman bisa gitu loh. Kalau saya sih yang penting itu, mau dikerjakan mau enggak silahkan, itu kan kembali ke pribadi teman-teman masing-masing ya. Yang penting saya di sini sudah menuntaskan tanggung jawab saya untuk meng-guide teman-teman nih ceritanya. Kalau memang mau mengerjakan silahkan, kalau tidak ya sudah, resiko ditanggung sendiri. Tapi yang jelas saya menghimbau untuk latihan kerjakan minimal laporan laba rugi serta neraca, kemudian jurnal penutup. Lebih baik tambahkan laporan arus kas dan laporan perubahan modal gitu ya. Sama terakhir jurnal pembalik dan neraca saldo setelah adanya jurnal pembalik dan penutup tersebut. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk dulu nih ke bagian sini nih. Laporan perusahaan dagang. Mungkin kalau baca gini bingung, saya sudah siapkan PPT pendukung untuk video pendukung untuk bagaimana cara mencari HPP dan bagaimana cara membuat laporan laba rugi, karena memang yang berbeda di bagian itu aja. Kalau untuk arus kas dan perubahan modal sama gitu ya. Oke, sekarang nih lihat. Jadi memang di struktur untuk laporan laba rugi perusahaan dagang, teman-teman akan menambahkan satu akun yang namanya akun HPP. Ini ya, akun HPP. Nah, di sini mencari HPP itu nggak sembarangan. Tentu ada rumusnya. Rumusnya ini kalau teman-teman bisa lihat nih, saya lebih suka baca yang ini nih, saya lebih suka baca yang kedua. Di mana HPP merupakan penambahan dari persediaan barang dagang awal ditambah dengan adanya pembelian ditambah dengan beban angkut pembelian atau biaya ongkos atau ongkos kirim gitu ya. Ongkos pembelian dikurangi dengan retur pembelian ditambah dengan diskon pembelian. Kemudian itu dikerjakan dalam satu waktu dulu nih, dihitung kalau dia tanda kurung, baru dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Kalau bingung nggak apa-apa. Contohnya gini, saya menjelaskan lisan. Kalau bingung nanti saya akan tampilkan video bagaimana cara menghitung HPP. Lengkap ada angkanya. Jadi di sini contoh persediaan barang dagang awal 50 gitu ya. Terus teman-teman membeli barang misalkan membeli barang 10, terus ongkos kirimnya 5, berarti 15. Dikurangin adanya retur dan potongan 2,5 masing-masing. Jadi total 5. Berarti 15 kurangi 10 sama dengan 15 kurangi 5 sama dengan 10. Terus PBD akhirnya, contoh nih PBD awal tadi 50.
50 ditambah 10, 60. Terus PBD akhirnya ialah 40. Maka HPP-nya ialah 20 gitu ya. Jadi kalau bingung nih, PBD awal 50. Terus ditambah dengan pembelian, BAP dan lain-lainnya misalkan tadi 10. Terus dikurangi PBD akhir 40. Jadi 60 dikurangi 40 sama dengan 20. Gitu ya. Ini HPP-nya. Gitu. Nanti kalau bingung ada angkanya, strukturnya gimana, biar teman-teman nggak bingung. Nah, terus kalau udah ketemu HPP-nya gimana? Jadi kalau di struktur laporan keuangan, pertama itu teman-teman mencari pendapatan dulu. Akun pendapatan isinya ialah penjualan dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman cari yang namanya laba kotor. Laba kotor ialah merupakan selisih antara penjualan bersih dengan HPP. Ini ya, penjualan bersih dengan HPP. Nah, penjualan bersih itu ya apa? Penjualan bersih ialah nih, penjualan yang sudah dikurangin dengan retur penjualan dan potongan pembelian. Artinya apa? Kalau misalkan ada penjualan 100, maaf ini kok goyang-goyang. Ada 100, terus retur dan potongannya ialah 80. Maka penjualan bersih teman-teman adalah sebesar 20. Kalau bingung ntar ada lagi videonya. Teman-teman jangan bingung, yang penting saya sudah menyelesaikan tugas untuk menjelaskan PPT slide BSI gitu ya. Nanti kalau ketemu misalkan nih penjualan bersihnya ialah 20. Terus tadi HPP-nya berapa? HPP-nya ialah 40. Kalau misalkan penjualan bersih ini kan berarti otomatis kurang dari 20 kan kurang dari 40. Artinya apa? Kemungkinan dia akan mengalami yang namanya kerugian. Tapi kalau kebalikannya, kalau penjualan bersih dia 40, terus HPP-nya ialah 20, otomatis kan lebih besar nih penjualan bersihnya. Kemungkinan besar dia akan mengalami yang namanya profit atau laba. Gitu ya. Nah, ini bentuk laporan keuangan untuk laba rugi. Lihat pertama ada untuk akun-akun penjualan, kemudian retur dan potongan penjualan, ketemulah penjualan bersihnya berapa. Atau pendapatan bersih ya. Terus ketemu HPP-nya berapa. Ini rumusnya nih. Nanti untuk gimana-gimana silakan lihat video yang berbeda. Ini hanya template-nya aja ya. Oke, kalau sudah, terus lihat nih sampai bawah. Nanti ketemu pembelian bersihnya berapa. Nah, nanti kalau misalkan sudah ketemu nih, teman-teman akan nemu yang namanya barang siap untuk dijual. Ini ada di slide untuk HPP. Silakan teman-teman baca. Kalau sudah, pada akhirnya teman-teman akan menemukan yang namanya laba rugi kotor. Ini masih kotor karena belum dikurangi dengan beban. Hanya pendapatan dikurangi dengan HPP saja. Baru deh kalau ketemu laba rugi kotor, teman-teman silahkan kurangin dengan biaya-biaya atau beban-beban. Hingga pada akhirnya ketemulah yang namanya laba rugi bersih. Nah gitu ya. Laba rugi bersih sebelum pendapatan lain-lain. Ini artinya dia menggunakan multi-step. Kenapa multi-step? Karena dia membedakan antara yang pendapatan usaha dan di luar usaha. Kalau single step itu dicampur semua. Mau dia pendapatan usaha, mau di luar usaha, langsung digabungkan jadi satu akun pendapatan. Tapi kalau ada dua kayak gini, terus di akhirnya ada lagi laba rugi bersih di luar usaha, ini berarti namanya multi step karena berkali dia berjenjang cara ngitungnya. Silakan lihat video saya yang berkaitan dengan pembuatan laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Lengkap dengan angkanya, di situ lebih enak. Kalau sini kan bingung ya, cuma lihat template doang. Nah, terus selain laporan laba rugi ada juga namanya laporan perubahan modal dan laporan neraca. Ini sama saja, sekali lagi sama saja dengan yang ada di perusahaan jasa. Silakan didengarkan kembali. Nah, tugasnya ialah teman-teman nih, silahkan buat laporan keuangan, laba rugi, LPM, dan neraca untuk PT Dwi Harfit. Karena kan kita udah mengerjakan Dwi Harfit ya. Gitu. Nah, ini jurnal penutupnya. Nih, teman-teman lihat. 1, menutup perkiraan penjualan. Berarti teman-teman di sini ibaratkan balikan penjualan di kredit pada ikhtisar laba rugi di penjualan di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit gitu ya. Masukkan angka untuk penjualan. Terus yang ke bawah nomor 2, menutup perkiraan retur penjualan dengan potongan penjualan. Jadi masukkan angka retur penjualan di laporan laba rugi dan potongan penjualan. Di sebelah kredit, debitnya ialah ikhtisar laba rugi. Terus yang keempat,
HPP pada biaya. Jadi HPP dan biaya taruh di kredit. Karena memang saldo normal mereka kan di debit tuh, HPP dengan biaya. Ditutup menjadi kredit gitu ya. Dibalikan biar nol. Biar habis ibaratkan. Terus menutup laba rugi. Ya sama seperti perusahaan yang kemarin ya. Ini disebut dengan return earning atau laba yang ditahan sebutannya. Jadi kalau rugi menggunakan yang A nih. Modal atau return earning pada ikhtisar laba rugi gitu ya. Kalau misalkan dia laba, maka modalnya dikredit pada ikhtisar laba rugi gitu ya. Jadi kebalikannya, lihat dia berapa nih yang di kemarin, yang di neraca lajur teman-teman, berapa tuh angkanya, laba ruginya kan kelihatan. Dimasukkan angkanya ke sini. Kalau rugi pakai jurnal yang A, kalau untung pakai jurnal yang B. Gitu ya. Terakhir kalau ada prive, balikan prive seperti biasa. Modal pada prive. Gitu ya. Oke. Nah, di sini instruksinya jelas ya. Silakan bikin jurnal penutup untuk Dwi Harvit. Oke, nah sekarang neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini sama seperti perusahaan jasa sih, nggak ada bedanya. Terus ini ada jurnal pembalik, sama juga seperti pada pertemuan kelima. Silakan di-refresh kembali untuk materinya ya. Nah, sekarang saya mau mau memperjelas soal. Jadi biar teman-teman nggak ada yang bertanya. Silakan kerjakan juga yang untuk PG ini. Nah, sekarang teman-teman lihat manakah akun atau rekening yang tidak dilaporkan pada laporan laba rugi. Nah, teman-teman pilih nih, kira-kira mana sih yang nggak ada akunnya di laporan laba rugi, gitu ya. Soal nomor 2, cara mencari laba kotor. Nah, tadi kan udah ada tuh, gimana cara ngitungnya. Oke, terus soal nomor 3, jika pembelian barang dagang 1.000, terus ada retur, ada diskon, terus ada BAP, maka pembelian bersihnya gimana? Sudah ada tuh tadi rumusnya, silakan dikerjakan. Ini juga sama, penjualan bersihnya juga berapa. Terus nomor 5, laporan yang berisi modal awal, laba rugi dan prive serta modal akhir ada di mana? Apakah neraca saldo atau LPM atau laba rugi neraca atau HPP? Gitu ya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.